ada satu amalan, yakni amalan hati di 10 malam terakhir Ramadan yang harus kita hadirkan. Apa caranya? Salah satunya adalah belajar minta maaf jika menyakiti, belajar memaafkan jika disakiti. Makanya orang kalau udah di 10 malam terakhir itu, usahakan hatinya bersih gitu. Gak ada dendam, gak ada benci, gak ada permusuhan. Nah ini juga di antara amalan yang bisa mengundang keutamaan yang kita dapatkan di 10 malam terakhir Ramadan. Artinya untuk sahabat kita, teman kita yang tetap bekerja di waktu malam, tetap yakini dan niatkan kepada Allah bahwa kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Nah keinginan kita untuk meraih itu, insya Allah akan mengantarkan kita mendapatkan keutamaan di 10 malam terakhir Ramadan. Gitu, Ri. Pertama, kita ingin garis bawahi dulu ya, bahwa pentingnya momentum 10 malam terakhir Ramadan, atau pentingnya hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan. Kenapa baginda Rasulullah SAW dengan para sahabat itu memperbanyak ibadah dengan intensitas yang lebih banyak di 10 hari terakhir Ramadan? Tentu ada alasan. Setidaknya ada 2 alasannya. Yang pertama, karena ibadah itu, terutama yang sifatnya rangkaian panjang, itu ditentukan akhirnya. Ya, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung akhirnya. Maka apa yang kita perlihatkan di akhir Ramadan itu bisa menunjukkan seperti apa hasil dan kualitas ibadah Ramadan yang kita tunaikan. Maka ini menjadi alasan pertama mengapa di 10 hari terakhir Ramadan intensitas ibadah itu diperbanyak. Itu yang pertama. Yang kedua, kita diberikan kabar gembira bahwa di 10 malam terakhir Ramadan itu terdapat satu malam yang kualitasnya lebih baik daripada 1000 bulan, yakni Lailatul Qadar. Nah, maka 2 hal ini, 2 alasan ini setidaknya menguatkan kita untuk tidak menyia-nyiakan 10 malam terakhir Ramadan. Dan tentu juga ini harus menjadi motivasi bagi kita, terutama sudah masuk di 10 malam terakhir Ramadan ini, untuk apa? Untuk memperbanyak ibadah. Karena disebutkan dalam hadis riwayat muttafaqun alaih gitu ya. Rasulullah SAW itu beliau ketika masuk di 10 malam terakhir Ramadan, maka beliau memperbanyak ibadahnya. Kemudian beliau itu menghidupkan malam-malamnya, dan beliau itu membangunkan anggota keluarganya untuk apa? Lebih mendekat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka mengutip dari riwayat di atas, tentu apakah para sahabat kemudian baginda Nabi ketika 10 malam terakhir Ramadan itu masih berniaga? Rasa-rasanya kalau dilihat dari keterangannya sudah off daripada kegiatan, istilahnya kegiatan dunianya. Karena di 10 hari terakhir Ramadan, wabil khusus 10 malam terakhir Ramadan, itu dimaksimalkan untuk lebih mendekat taat kepada Allah dengan beriktikaf di masjid. Jadi setiap kegiatannya, setiap aktivitasnya itu diperbanyak di masjid. Dan tentu diisi dengan zikir, diisi dengan baca Quran, diisi dengan qiyamul lail, diisi dengan kajian ilmu yang benar-benar dihadirkan di 10 malam terakhir Ramadan. Nah, akan tetapi tentu kita harus coba menyamakan dulu persepsinya, bahwa yang namanya ibadah kan tidak hanya dipahami dengan urusan yang sifatnya mahdoh. Ada juga yang ibadah sifatnya muamalah. Ya, ibadah itu kan setiap perbuatan yang kita lakukan yang bertujuan untuk Allah, karena Allah, di jalan Allah, maka itu bisa bernilai ibadah. Nah, adapun barangkali di antara kita yang harus tetap berdagang, tetap harus bekerja, tetap harus beraktivitas, apakah bisa kita tetap mendapatkan keutamaan di 10 malam terakhir Ramadan? Jawabannya bisa. Ketika kapan? Ketika dia tetap satu, menyisihkan waktu dari kesibukan dunianya untuk mendekat taat kepada Allah, ya. Yang kedua, tentu dia bisa memaksimalkan bahwa pekerjaannya, bahwa dagangnya itu adalah bagian daripada ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal pilihannya adalah nanti kan ada yang i'tikaf full, ada yang i'tikaf setengah,
ada yang itikaf memilih tanggal-tanggal ganjilnya saja. Nah, barangkali ini bisa menjadi alternatif sekaligus solusi untuk kita bagi yang masih bekerja, masih yang beraktivitas, tetap bisa memaksimalkan 10 malam terakhir Ramadan sehingga bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ya. Jadi memang Lailatul Qadar itu adalah yang diincer-incer ya. Betul. Di 10 malam terakhir ya. Betul. Tapi memang banyak juga teman-teman saya yang di akhir-akhir Ramadan ini masih bukan mengejar dunia ya, karena memang sudah kewajiban bekerja mungkin ya. Ada yang kerjanya malam, shift malam mungkin, sehingga yang tadinya niatnya pengen itikaf, pengen beribadah di 10 malam terakhir, tapi harus bekerja. Itu gimana ya solusinya supaya bisa ibadah secara maksimal di sela-sela kesibukan kerja ataupun kesibukan lainnya? Baik. Pertama kita pahami ya bahwa di dalam Islam bekerja itu adalah kewajiban. Ini adalah perintah Allah kepada kita. Sebagaimana kita bisa lihat di surat Al-Mulk ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusur." Dan dialah Allah yang menjadikan bumi ini luas untuk bisa engkau jelajahi di setiap penjurunya. Maka berjalanlah di setiap penjurunya itu dan carilah sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kamu sekalian. Maka bagi kita sebagai seorang muslim yang baik, pahami bahwa bekerja itu ibadah gitu. Ya, kadang kita seringkali membatasi yang namanya ibadah itu hanya sholat ya. Yang disebut ibadah itu hanya puasa. Padahal setiap kegiatan kita yang diniatkan untuk Allah, tujuannya karena Allah, di jalan Allah, artinya tidak melanggar aturan-aturan Allah, maka itu bisa bernilai ibadah. Nah, maka teman-teman yang sekarang bekerja mencari nafkah bagi keluarganya, yang boleh jadi kesempatan kita bekerja adalah waktu malam, maka pahami itu sebagai ibadah. Pahami itu sebagai ibadah. Maka setiap langkah yang kita hadirkan, bekerja untuk mencari nafkah keluarga kita, untuk memenuhi kebutuhan kita, maka setiap langkahnya menghapuskan dosa-dosa, Lori. Setiap langkahnya mengangkat derajat. Bahkan orang yang bekerja itu dinilai sebagai apa? Jihad fisabilillah. Dan kalaupun dia wafat ketika bekerja, maka dia tercatat wafat dalam keadaan syahid di jalan Allah. Maka saya kira kita harus meredefinisi yang namanya bekerja. Bahwa bekerja bukan hanya sekedar rutinitas tanpa arti, tanpa makna, tapi bekerja adalah setiap langkah yang mengundang pahala dari Allah, karena itu adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, bekerjanya serius, bekerja sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah, dan niatkan bekerja ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana kalau kita shift malam? Apakah bisa kita meraih kesempurnaan, atau apakah bisa kita mendapatkan keutamaan di 10 malam terakhir Ramadan? Bisa. Bagaimana caranya? Terutama satu, perbanyak zikir, perbanyak doa. Karena waktu kerja masih bisa zikir. Betul nggak? Betul. Waktu kerja masih bisa doa. Betul. Makanya zikir dan doa itu adalah ibadah yang bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Di antara doa yang dianjurkan oleh Nabi untuk dibaca oleh kita, terutama di 10 malam terakhir Ramadan, salah satunya adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini kalimat yang sederhana, ringan, bisa kita amalkan di sela-sela pekerjaan kita. Sambil tentunya kita mengharap kepada Allah, semoga lafaz-lafaz doa yang kita ucapkan itu bisa mengundang kebaikan Allah kepada kita, sehingga kita yang harus mencari nafkah, harus tetap bekerja, harus tetap berbisnis, tetap mendapatkan keutamaan di 10 malam terakhir Ramadan. Itu yang kedua. Jadi satu, kerjanya serius seperti biasa, niatkan karena Allah. Yang kedua, perbanyak zikir dan doa. Perbanyak zikir dan doa. Kalau mau bicara zikir, bisa mulai dengan tasbih, tasbih subhanallah, tahmid walhamdulillah, tahlil wala ilaha illallah, takbir wallahu akbar. Bahkan kalau kita mengutip, ada 2 kalimat ringan yang ringan di lisan tapi berat dalam timbangan pahala Allah dan dicintai oleh Allah. Apa kalimatnya? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim.
Ini juga bisa kita amalkan. Jadi di sela-sela bekerja kita masih bisa berzikir, masih bisa berdoa, dan ini bisa menjadi bagian indah agar kita bisa mendapatkan keutamaan di 10 malam terakhir Ramadan. Nah, yang ketiga, tentulah kan dari sepanjang dia bekerja pastilah ada waktulah untuk sekedar misal mohon izin ya. Misalnya 5 menit, 10 menit untuk sholat qiyamul lail, 2 rakaat gitu ya. Kemudian dia juga bisa sejenak merenung atau juga bisa bersedekah, bisa. Jadi kuncinya adalah hidupkan malam-malam di 10 malam terakhir Ramadan itu dengan rangkaian amal ibadah terbaik. Yang bisa ke masjid, bagus. Alhamdulillah. Yang tidak bisa ke masjid karena ada uzur, terutama tadi uzur syar'i harus bekerja, karena ini juga adalah kewajiban, maka dia bisa mendapatkan keutamaannya dengan cara apa? Memperbanyak ibadah-ibadah selama dia bekerja. Zikir, doa, ya. Kemudian sisihkan waktu dalam sepanjang malam itu untuk sholat, untuk merenung kepada Allah, untuk bersedekah. Apalagi sekarang kan sudah ada udah ada aplikasi. Udah bisa sedekah lewat aplikasi, betul nggak? Betul. Kita tinggal pilih beberapa mitra-mitra yang bisa amanah dengan apa yang kita sampaikan, insya Allah. Dan yang paling penting, ada satu amalan, yakni amalan hati di 10 malam terakhir Ramadan yang harus kita hadirkan. Apa caranya? Salah satunya adalah belajar minta maaf jika menyakiti, belajar memaafkan jika disakiti. Makanya orang kalau udah di 10 malam terakhir itu usahakan hatinya bersih gitu. Gak ada dendam, gak ada benci, gak ada permusuhan. Nah, ini juga di antara amalan yang bisa mengundang keutamaan yang kita dapatkan di 10 malam terakhir Ramadan. Artinya untuk sahabat kita, teman kita yang tetap bekerja di waktu malam, tetap yakini dan niatkan kepada Allah bahwa kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, keinginan kita untuk meraih itu insya Allah akan mengantarkan kita mendapatkan keutamaan di 10 malam terakhir Ramadan. Gitu, Masya Allah ya. Jadi intinya adalah jangan pernah khawatir ya Ustaz ya. Meskipun kita sibuk banyak kerjaan tengah malam, shift malam gitu ya. Ternyata ibadah tuh banyak jenisnya, betul. Bisa dilakukan di mana saja. Dan insya Allah Allah Maha tahu ya apa yang kita lakukan ya. Mudah-mudahan juga kan itu nanti dicatat langsung menjadi amal baik di bulan Ramadan ya. Terlebih kan kalau di bulan Ramadan katanya pahala itu dilipat gandakan Ustaz ya. Betul. Dan itu di antara rahmatnya Allah untuk kita yang bertemu dengan bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan datang, pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Setiap amal dilipat gandakan pahalanya. Setiap doa dikabulkan keberadaannya. Dan setiap dosa dihapuskan oleh Allah di dalamnya. Masya Allah. Maka jangan sia-siakan setiap kebersamaan Ramadan kita, kecuali dengan meniti hari, menata waktu yang ada dalam kebaikan dan perbaikan. Dan ini yang bisa kita hadirkan. Apalagi jika sudah masuk di 10 malam terakhir Ramadan. Karena ini di antara keutamaan yang jangan sampai kita tinggalkan. Bahkan Nabi SAW itu memberikan gambaran kepada kita kan tentang Lailatul Qadar. Taharrau Lailatul Qadri fil asril awakhir min Ramadan. Carilah, dapatkanlah, kejarlah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir Ramadan. Jadi bukan tanpa alasan kalau kemudian kita mengapa begitu bersungguh-sungguh atau meningkatkan intensitas ibadah kita di 10 malam terakhir Ramadan. Karena Nabi memberikan gambaran bahwa Lailatul Qadar itu akan dihadirkan, didatangkan di 10 malam terakhir Ramadan. Tentu ini bukan berarti kita pilih-pilih ya. Tapi ini jadi motivasi bagi kita. Ya syukur-syukur kalau dalam setiap malam dari awal tanggal 1 sampai akhir kita bisa gaspol terus, itu lebih bagus gitu. Tapi kan ada sebagian saudara kita yang barangkali nggak bisa full seperti itu, maka silakan dipilih-pilih gitu. Nah ini jadi bagian motivasi lah bagi kita. Kalau nggak bisa full 30 hari, ya berarti pilihlah beberapa hari, terutama kan di 10 hari terakhir Ramadan. Ya kalau nggak bisa juga maka pilih malam-malam ganjil gitu. Nah ini juga bisa jadi satu ya guidance lah bagi kita agar tetap memaksimalkan kebaikan-kebaikan kita di sisa bulan Ramadan ini. Ya, jadi jangan sampai kita
Ramadan lewat begitu saja. Iya. Tapi kita tidak melakukan ibadah-ibadah terbaik kita. Betul. Dan ya ini berkenaan dengan 10 malam terakhir ya, atau 10 hari terakhir. Jangan sampai udah mah yang kemarin berlalu begitu saja. Udah mah yang kemarin udah lewat begitu saja. Lah ini tinggal beberapa hari lagi, jangan sampai kita lewatkan begitu saja. Rugi sekali, sayang sekali. Maka tadi ya, minimal kalau sudah masuk di 10 malam terakhir itu, biasakan ya bangun di malam hari lah, bangun. Walaupun 10 menit, 15 menit. Untuk apa? Misal untuk memperbanyak doa, baca Quran. Walaupun 1 juz 2 juz, tapi dia bacakan di antara 10 malam terakhir Ramadan, dan dia rutin tuh sampai nanti akhir Ramadan. Insya Allah dengan izin Allah kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Karena Allah sangat mencintai amalan seorang hamba yang rutin gitu. Kecil tapi rutin. Itu jauh lebih dicintai daripada besar jarang-jarang gitu. Nah makanya ini bisa jadi trigger bagi kita, terutama di hari-hari terakhir, di malam-malam terakhir Ramadan, untuk mengencangkan ikat pinggang kita, menyingsingkan lengan baju kita, bangun dari tempat tidur kita, dan memperbanyak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Betul. Tapi Ustadz ya, yang saya rasakan atau mungkin juga teman-teman rasakan, biasanya di 10 malam terakhir itu godaannya berat banget Ustadz. Kenapa ya? Mungkin kan orang bilang kan kalau hari-hari pertama tuh semangat. Iya, soft tarawih juga full gitu kan. Makin kesini makin maju kan, makin sedikit gitu jamaahnya. Dan masuk 10 hari terakhir itu godaannya berat banget buat ibadah. Malah yang saya lihat fenomenanya adalah di masjid makin sepi, tapi di mall makin rame gitu. Malah lebih fokus buat cari baju lebaran dan lain-lain gitu. Itu tuh kenapa ya? Apa karena yang katanya setan itu dibelenggu, apa udah berontak udah mulai pengen lepas, pengen goda-goda manusia gitu ya? Iya. Jangan mengkambing hitamkan setan ya untuk segala kesalahan yang kita buat gitu. Ya, walaupun memang setan dibelenggu, akan tetapi kan setiap manusia punya hawa nafsu gitu. Nah, hawa nafsu itulah yang kemudian memiliki dominasi yang kuat gitu, sehingga mempengaruhi kita untuk berbuat sesuatu yang buruk, bahkan ketika Ramadan. Ya karena ya wajar lah 11 bulan ke belakang, di bulan-bulan sebelum Ramadan kan kita mengumpulkan banyak dosa luar biasa kan. Maka ya jangan kaget kalau pas Ramadan ini masih ke bawah kan. Ya walaupun setan dibelenggu, tapi kan hawa nafsu kita tetap pasti ada. Nah makanya hari-hari Ramadan yang kita lalui ini kan bagian untuk menguatkan iman kita sebenarnya. Iya kan? Nah, kenapa akhir-akhir itu menjadi luar biasa godaannya? Ya wajar, karena pahala juga lebih banyak kan. Inna idhamal jazai ma'a idhamil balai. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung beratnya ujian gitu. Berarti orang yang bisa finish dengan keadaan dan performa yang tetap full, tetap keren, berarti dia yang akan dapat award yang sesungguhnya gitu. Betul. Kan ya kalau orang berguguran di tengah jalan, ya bagaimana mungkin kemudian dia bisa mendapat awardnya kan? Pasti yang dapat award adalah orang yang sampai akhir kan? Iya kan? Kalau orang ikut lari kan, kalau yang tengah-tengah ya barangkali ya sudah selesai gitu. Nah maka sebenarnya ini pacuan buat kita nih. Jangan sampai mau mendekati akhir kita juga ikut mundur gitu. Justru ini semangat gitu. Kalau ada orang yang berguguran, maka ini saatnya kita untuk lebih terdepan. Karena biasanya kalau sudah tinggal sedikit berarti yang sampai di akhir adalah orang-orang terpilih. Dan kalau orang-orang terpilih berarti Allah juga memberikan pahala-pahala pilihan kepada orang-orang yang sampai pada akhirnya. Dan ya apa akhirnya? La'allakum tattaqun kan, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Sehingga nanti di akhir Ramadan bertemu dengan Idul Fitri, kita mengucapkan kalimat taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair kan gitu. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah menerima amal kita, amal kamu sekalian, dan Allah menjadikan setiap tahun adalah kebaikan untuk kita. Nah ini bisa kita maksimalkan. Maka wajarlah kalau kemudian godaannya juga banyak, karena ya barangkali tadi hawa nafsu kita lebih senang ya mungkin belanja, lebih senang nyiapin hal dunia. Bukan gak boleh ya, ya silahkan. Tapi setidaknya jangan sampai kesibukan dunia kita melalaikan kita pada urusan akhiratnya gitu. Ya, kalau ada rezekinya mau beli baju lebaran boleh.
Yang nggak boleh itu kan maksain kan? Maksain. Iya kan? Kalau kita mau nyiapin nastar, mau nyiapin kue-kue lebaran, dia monggo silahkan. Tapi ya setidaknya jangan sampai kesibukan kita menyiapkan kue nastar tidak sedikit pun menyisihkan waktu untuk mendekat kepada Allah dengan ibadah di 10 malam terakhir Ramadan. Sayang banget, sayang banget. Maka tadi Ahilman sampaikan, kalau nggak bisa full sepanjang malam, cobalah bangun deh 15 menit atau 10 menit ya. Ayo deh mendekat kepada Allah. Sholat 2 rakaat, doa, baca Quran. Insya Allah kalau ini rutin kita kuatkan di akhir-akhir Ramadan, insya Allah kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Karena yang paling penting itu kan keistiqomahannya, itu yang paling mahal. Sehingga nanti orang itu akan terbawa setelah Ramadan. Makanya ada yang nanya begini, gimana caranya untuk menilai apakah orang itu dapat Lailatul Qadar atau tidak? Lihat dua hal. Satu, di malam-malam Ramadan dia menghidupkan amalan ibadah terbaiknya. Dan yang kedua, lihat kehidupannya pasca Ramadan. Apakah setiap amal ibadah Ramadannya itu terbawa enggak di bulan-bulan selanjutnya? Maka wajar ya, bulan setelah Ramadan itu disebut dengan Syawal. Kenapa coba? Kenapa? Syawal itu artinya peningkatan. Maka Allah tuh menginginkan setelah Ramadan selesai ada satu peningkatan dalam ibadah kita kepada Allah. Ya khususnya di bulan Syawal sebagai bulan pertama setelah bulan suci Ramadan. Gitu. Jadi Ramadan tuh bulan yang penuh dengan ujian sebetulnya. Betul. Ya? Ujian, kalau kita lulus melewati ujian itu, maka kita akan menjadi pribadi yang hebat, menjadi pribadi yang kuat. Betul. Ya ibaratnya Ramadan itu kan madrasah ya. Ibaratnya sekolah. Betul. Workshop lah. Ya, 1 bulan dikasih sekolah, dikasih madrasah. Nanti ujian yang sesungguhnya bukan hanya ketika Ramadan, tapi nanti pasca Ramadan. Kira-kira hasil belajar kita selama Ramadan tuh ada dampaknya enggak? Ada efeknya enggak untuk kehidupan kita selanjutnya? Maka nanti dilihat pasca Ramadan yang kita lalui ini. Di 11 bulan lainnya. Kalau nggak ada dampaknya sama aja. Ya. Berarti nggak lulus berarti. Betul. Ya ibaratnya diibaratkan begini, Ramadan seperti tamu biasa aja gitu. Datang tak dijemput, pulang tak diantar gitu. Jadi kita hanya sibuk dengan gimmick-gimmick dunia, tapi kita tidak mendapatkan sentuhan kolbu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa orang yang rugi saat dia bertemu Ramadan. Siapa di antaranya? Satu, orang yang tidak memperbanyak amal ibadahnya ketika Ramadan. Padahal Ramadan menyiapkan banyak pahala, tapi dia tidak memperbanyak amal ibadahnya. Di saat pahala sedang disiapkan banyak-banyaknya oleh Allah. Yang kedua yang paling rugi adalah orang yang saat berpisah dengan Ramadan, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus menjadi catatan bagi kita agar jangan sampai melalaikan hari-hari terakhir dan malam-malam terakhir Ramadan, karena ini adalah hari-hari penentuan. Hari-hari penentuan. Apakah Ramadan kita sukses atau tidak? Apakah rangkaian ibadah Ramadan kita ini bisa mengantarkan keutamaan dan kebaikan untuk hidup kita atau tidak? Maka ditentukan di hari-hari terakhir dan malam-malam terakhir Ramadan. Masya Allah, luar biasa ya. Terutama di 10 malam terakhir ya. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton, para haji muda semua bisa lebih semangat lagi menjalankan ibadah puasanya, ibadah-ibadah lainnya gitu ya, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan juga kita juga bisa diberikan kekuatan Ustaz ya, untuk bisa menjalani ibadah terbaik di bulan Ramadan ya. Karena kan kata Ustaz tadi semua pahala di bulan Ramadan itu dilipat gandakan ya. Iya. Sedikit pertanyaan lagi nih, Ustaz. Ada pertanyaan kaitannya dengan ibadah haji, Ustaz nih. Oke. Kan kalau ibadah umroh di bulan Ramadan pahalanya sama dengan ibadah haji. Seperti melakukan ibadah haji. Betul. Kalau kita umroh di bulan Ramadan, berarti gak usah haji lagi dong? Enggak dong. Ya, ini ada yang harus coba diluruskan. Dalam hadis dikatakan seseorang yang menunaikan ibadah umroh di bulan Ramadan, dia mendapatkan pahala seperti orang yang menunaikan ibadah haji. Tapi ingat ya, tidak menggugurkan rukun hajinya. Jadi kalau mau haji ya tetap harus berangkat haji di bulan haji, ya kan? Nah, tapi kalau untuk mengejar pahala seperti haji, ya maka salah satunya adalah umroh di bulan Ramadan. Sama seperti ini juga, Ri. Ada hadis yang mengatakan
barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia duduk ya sampai waktu syuruk, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala umroh dan haji sempurna. Nah, seperti ya, bukan berarti menggugurkan rukun hajinya. Ya, kalau mau haji ya harus segera daftar haji. Dan sekarang kita udah punya BPKH tentunya. Ini akan memudahkan kita untuk juga berhaji dalam kebaikan, insya Allah. Insya Allah. Baik ya, teman-teman semua, para haji muda dimanapun berada, itu tadi penjelasan Ustadz seputar keutamaan di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Juga kita akan membuka sesi pertanyaan untuk teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, boleh ditulis langsung di kolom komentar. Nanti kita akan coba bacakan dan coba dijawab langsung oleh Ustadz Hilman Fauzi ya. Silakan teman-teman ditulis pertanyaannya. Oke sahabat haji muda, sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan nih. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ustadz Hilman Fauzi seputar keutamaan di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan di sini saya sudah mengumpulkan ada beberapa pertanyaan nih Ustadz. Masya Allah. Karena kita live-nya di akun BPKH, pertanyaan yang masuk seputar haji nih Ustadz. Masya Allah. Masya Allah. Dan ini juga pertanyaan sekaligus pancingan. Dan doa. Amin. Kita doakan mudah-mudahan yang ingin sekali berangkat haji, semoga Allah izinkan bisa berangkat haji. Amin. Iya kan? Iya. Terutama ini doa di 10 malam terakhir Ramadan nih. Salah satu yang boleh kita sisipkan untuk kita mintakan kepada Allah adalah bisa berangkat haji. Apalagi jika usia kita masih muda, maka sobat haji muda harus memperbanyak doa agar bisa haji di usia muda. Betul kan? Betul. Doain juga Ahilman, Pak Hari. Insya Allah tahun ini kebagian bimbing haji juga. Masya Allah. Amin. Semoga Allah mudahkan ya. Amin. Semoga semuanya dimudahkan. Amin. Terutama di bulan Ramadan kan doanya insya Allah mustajab. Amin. Ya baik, sahabat haji muda, ini saya akan coba bacakan pertanyaan pertama seputar haji nih Ustadz. Pertanyaannya adalah, haji itu kan kewajiban yang kelima Ustadz. Betul. Di rukun Islam ya. Kalau kita belum melakukan haji, tapi kita melakukan bepergian ke luar negeri kayak ke Eropa atau ke Maroko atau kemana gitu, itu gimana Ustadz? Jadi kita memprioritaskan jalan-jalan dulu tapi hajinya belum gitu. Iya, Masya Allah. Ada satu keterangan yang menyebutkan la tushaddur rihal illa ila thalathata masajid. Janganlah engkau bepergian sebelum engkau pergi ke 3 masjid. Yang pertama Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Yang kedua Masjidun Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Dan yang ketiga Masjidil Aqsa di Yerusalem atau Palestina. Nah, ini sebenarnya menjadi guidance bagi kita, menjadi panduan. Kalau bisa sebelum jalan-jalan kemana-mana gitu kan, setidaknya 3 masjid ini dulu yang harus kita datangi gitu. Maka sobat haji muda, kemudian ya kita dimotivasi nih oleh teman-teman BPKH untuk ayo haji dari muda, daftar dari sekarang. Dan insya Allah keinginan kita untuk daftar itu akan mengantarkan keseriusan kita untuk bisa berangkat ke tanah suci. Makanya kalau ada yang nanya, gimana biar kita bisa berangkat haji? Ada 3 syaratnya. 1, niat. Coba Fahri udah punya niat belum? Niat insya Allah. Nah, niat dulu deh. Niat kan gratis. Dan gratis ya? Gratis dong niat kan. Ya Allah, hamba ingin naik haji. Yang kedua daftar. Pakai uang nggak daftar? Pakai. Enggak. Formulir. Isi aja dulu formulirnya. Iya kan? Datengin dulu kantornya, kemudian kita isi dulu formulirnya. Nah, baru yang ketiga. Nah, baru kita sisihkan rezeki kita, tabung, nabung. Insya Allah. Nah, kesungguhan kita untuk ikhtiar mengejar itu, insya Allah mengantarkan kelak Allah memberikan ketentuannya sama kita. Jadi kita nggak boleh juga kemudian itu kan buat yang mampu aja. Iya, tapi kan Allah juga melihat usaha kita, Allah juga melihat ikhtiar kita. Maka kesungguhan ikhtiar kita untuk bisa berangkat haji juga akan dilihat. Nah, kalaupun kita udah sungguh-sungguh ikhtiar, udah usaha dan belum diizinkan berangkat, kita terus memohon kepada Allah. Semoga keseriusan kita ini mengantarkan kita bisa berangkat haji umroh gitu minimal kan. Jadi gini, jangan sampai kita bilangnya mau tapi nggak ada action. Sayang. Justru actionnya kita untuk menjemput undangan Allah berangkat haji itu menjadi penting. Dan biarkan nanti dengan caranya Allah mengantarkan kapan waktu yang terbaik kita untuk bisa berangkat. Yang penting usaha dulu.
Yang penting ikhtiar dulu. Niat, daftar, bayar. Niat, daftar, bayar. Insya Allah. Iya ya, jadi niat, daftar, bayar. Sahabat haji muda harus melakukan itu tadi. Dan kadang-kadang begini, Ri, yang agak susah tuh maksainnya. Makanya kalau gimana biar bisa berangkat haji? Ya paksain lah. Paksain. Allahumma paksain gitu. Allahumma paksain. Ya kalau nggak dipaksain mah pasti banyak alasan. Iya nggak? Betul. Coba, rukun Islam ada berapa? Ada 5. 1, syahadat. 2, sholat. 3, zakat. 4, puasa. 5, haji. Kadang mohon izin ya, kalau punya uang beli motor dulu. Kalau punya uang beli mobil dulu, beli rumah dulu, beli ruko dulu, beli sawah dulu. Berarti kebagian berapa tuh? Iya. Jadi kalaupun belum semua bisa semua, nyicil dulu, bayar, daftar dulu. Beli apa istilahnya? Daftar kode apa namanya itu? Bookingnya dulu kan. Jadi kita daftarkan dulu nama, walaupun kan antriannya juga masya Allah kan. Ya mudah-mudahan di tengah antrian yang begitu panjang juga, keseriusan kita sungguh-sungguh, Allah dengan caranya akan mengantarkan kebaikan untuk kita yang serius gitu. Betul. Setidaknya sudah ikhtiar ya. Bener. Di bulan Ramadan berdoa ditambah ikhtiarnya. Jadi bismillah, di bulan Ramadan berdoa kan biasanya dapat THR nih. Dapat THR. Nah kalau bisa sisihin lah buat daftar haji. Masya Allah. Setidaknya datang dulu deh, ambil dulu formulirnya setidaknya. Nah ini akan menguatkan kita untuk semakin dekat lah dengan undangan Allah untuk bisa berangkat haji. Betul, amin. Apalagi kan sekarang sudah difasilitasi lah istilahnya oleh BPKH. Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat haji muda tuh insya Allah daftarnya tuh mudah melalui BPKH. Betul. Iya, jadi gak usah ribet-ribet lagi, tinggal daftar, buka website BPKH atau lewat sosial media BPKH. Di situ nanti ada cara-caranya supaya mempermudah usaha-usaha untuk daftar haji tadi. Masya Allah. Baik, jadi intinya adalah pertanyaan tadi tetap harus diprioritaskan dan juga diniatkan untuk bisa beribadah haji. Betul. Ke Eropa boleh. Boleh. Tapi jangan lupakan ibadah haji juga. Masya Allah. Betul. Baik, kita masuk ke pertanyaan kedua. Ini juga dari sahabat haji muda, masih seputar haji nih, Ustadz ya. Karena di sini ada pertanyaannya adalah, Ustadz, kan kemarin Mekah tumbuh rumput nih, berarti kan ada tanda-tanda akhir zaman katanya. Nah, kalau kita udah akhir zaman lalu belum sempat ibadah haji, berarti kita nggak melakukan kewajiban rukun Islam yang 5 dong gitu. Nah, pertanyaan, itu adil nggak sih Ustadz katanya? Iya. Pertama jangan kemudian kita itu menyimpulkan dengan tumbuhnya sesuatu yang hijau di dataran Mekah gitu ya, sebagai di antara tanda akhir zaman. Walaupun memang ada keterangannya, tapi nggak begitu juga. Kenapa banyak tumbuh rumput? Karena yang musim hujan lah ya. Dan di sana juga mulai hujan cukup juga deras ya. Jadi boleh jadi itu adalah alasan kenapa tumbuh rumput yang hijau gitu. Ya tapi terlepas itu, ini menjadi trigger juga bagi kita untuk menyegerakan apa yang menjadi kewajiban kita, ya kan? Jangan sampai ketakutan itu dengan akhir zaman malah menghambat kita untuk memperbanyak amal ibadah. Justru satu kali kan ada seseorang yang pernah bertanya kepada Nabi kan tentang kapan hari kiamat itu. Nabi menjawab bukan menentukan kapannya, Nabi hanya menjawab apa bekal yang sudah kamu siapkan untuk bertemu dengan hari kiamat itu. Maka orang itu menjawab, aku mencintai Allah dan Rasulnya kan, melebihi apapun. Maka kata Nabi, seseorang akan dikumpulkan kelak bersama siapa dia saling mencintai. Nah, dari obrolan ini sebenarnya begini, kita tidak harus mengkhawatirkan tentang akhir zaman yang akan terjadi. Lebih baik kita khawatirkan bekal apa yang sudah kita siapkan. Nah, termasuk haji tadi. Nah, maka kita ingin menyegerakan haji, mengusahakan dengan sungguh-sungguh bisa haji. Ya bukan tentang akhir zamannya, tentang usia kita juga, Ri. Kita kan gak pernah tahu sampai kapan Allah berikan usia kepada kita, betul gak? Betul. Kalau kita bisa haji di usia muda, kenapa harus nunggu tua? Dulu kan ada bahasa di kampung-kampung kita tuh, udah haji mah nanti aja, nunggu tua kan, nunggu usianya udah ini kan. Udah sepuh. Padahal menurut Ahilman, haji itu ibadah fisik loh, Ri. Jadi kalau ibadah fisik kan identik butuh tenaga yang maksimal lah. Dan usia muda relatif punya kekuatan yang jauh lebih siap gitu untuk berhaji sebenarnya. Maka coba sedikit dijawab gitu ya tentang persepsi
haji itu harus nunggu tua. Enggak. Justru kalau dari muda bisa haji, ayo segera gitu. Satu, kita lagi berpacu dengan usia kita, waktu kita masing-masing. Yang kedua, ya kita nggak pernah tahu sampai kapan Allah berikan kesempatan dunia dan hidup ini untuk kita. Maka ayo segera, ya. Fenomena-fenomena yang mengantarkan tentang tanda-tanda akhir zaman ini menjadi motivasi kepada kita agar menyegerakan amal-amal ibadah, ya, sehingga kita bisa mendapatkan kebaikan dari amal-amal kita seperti itu. Iya. Jadi jangan fokus dengan akhir zaman, tapi kita fokus dengan bekalnya gitu. Betul. Ya. Gitu ya. Sahabat haji muda, pertanyaan mudah-mudahan terjawab ya. Seperti ini yang nyimak luar biasa, Ri. Yang nyimak luar biasa. Ya, sahabat-sahabat haji muda. Dan semua. ini gini, orang tuh semakin antusias bertanya, berarti semakin menginginkan untuk berangkat haji, betul nggak? Betul. Ya, ditambahkan sekarang BPKH juga dengan segala aktivitasnya sangat istilahnya mengkampanyekan kepada kita untuk segera berangkat haji, apalagi di saat usia muda. Ya. Makanya haji muda nih luar biasa gitu. Masya Allah ya. Masya Allah, Masya Allah. Ini ada pertanyaan terakhir nih, Ustaz. Siap. Pertanyaan terakhir, ini sebetulnya pertanyaannya agak nyeleneh dikit. Berarti jawaban juga nyeleneh aja ya. Pak Ustadz kata ya, kalau misalkan kita berangkat ibadah haji, kita beli air zam-zam dan kurmanya di Tanah Abang, itu boleh nggak? Siapa ini yang nanya? Nah, pertanyaannya adalah air zam-zamnya bener kan? Bukan penipu kan? Bener. Ya oke. Jawabannya, kalau kurmanya baik, air zam-zamnya juga bener, air zam-zam beneran, walaupun belinya di Tanah Abang ya tidak jadi persoalan. Ini kan buat memudahkan daripada kita ngangkut-ngangkut berat kan? Ya, karena kan biasanya ada batasan. Iya, dan sebenarnya kan ketika ada orang yang bisa berangkat haji atau umroh, kemudian dia memberikan oleh-oleh, itu kan tanda cinta. Ya kan, tanda sayangnya kepada masyarakat sekitar atau enggak teman orang-orang yang dia cintai. Ya. Maka hargailah, ya walaupun dibelinya Tanah Abang gitu ya. Ingat aja udah alhamdulillah daripada enggak sama sekali kan. Iya. Dan ini juga membantu UMKM yang ada di Indonesia kan. Jadi insya Allah ekonomi berputar, ada manfaat juga. Yang nggak boleh nipu. Yang nggak boleh bilang gini, ini langsung dari Mekah. Nah itu. Ya kalau kita dari Tanah Abang, ya bilang aja dari Tanah Abang. Kita bilang dari Tanah Abang. Iya, bilang aja bahwa ini misalnya, kecuali ditanya ya, kecuali nggak ditanya ya. Ya misalnya ini air zam-zamnya, ditanya dari mana air zam-zamnya. Alhamdulillah ini zam-zam asli, cuman bukan saya yang ngambil, saya belinya di Tanah Abang. Jadi udah siap, bahkan sebelum berangkat udah ada di rumah. Ada yang udah begitu kan. Jadi orang udah beli duluan, udah nyiapin, ada kan? Ada yang oleh-oleh itu nyiapin duluan. Ada. Khawatirnya apa? Khawatirnya nanti tuh kalau pulang tuh uangnya habis katanya. Makanya udah nyiapin sebelum berangkat. Ada. Jadi itu udah baik lah, udah alhamdulillah. Kalau Ahilman mah ngelihatnya itu itikat baik lah. Itikat baik. Daripada enggak sama sekali. Gitu. Yang nggak boleh adalah sosok flexing, tau kan sosok flexing ya. Seolah-olah wah ini mah asli kurma langsung. Nah itu udahlah gitu. Kalau yang beli Tanah Abang ya udah nggak apa-apa sih. Untuk apa coba mendapatkan pujian dari manusia kan? Nah ini juga perlu kita waspadai ya. Kadang yang harus menjadi catatan tuh, banyak orang yang berangkat haji atau umroh tuh hanya ingin disebut haji dan hajah gitu. Ya, Pak Haji. Nah Pak Haji, Bu Haji, jadi kalau dipanggil Pak Hari, Haji Pahri. Nah itu ya untuk apa? Itu kan maksudnya bukan untuk itu. Kita tuh ingin mendapatkan penilaian dari Allah gitu. Ya manusia makan relatif lah. Ada yang senang sama kita, ada yang nggak senang sama kita. Maka jangan terlalu berharap kepada manusia lah. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja gitu. Berharapnya sama Allah saja. Nah yang berangkat haji, berangkat umroh ya jangan juga ingin disebut haji, ingin disebut hajah. Itu kan hanya panggilan saja. Yang paling penting ibadah haji umroh kita tuh mabrur. Apa itu mabrur? Mabrur itu berarti diterima oleh Allah dan memancarkan kebaikan. Birrun baik, mabrur semakin lebih baik. Jadi saat dia berangkat haji, dia menjadi pribadi yang makin baik dan orang-orang sekitarnya pun mendapatkan kebaikan dari kebaikan-kebaikan yang dia hadirkan. Seperti itu, Ri. Termasuk kalau orang pulang haji yang bawa oleh-oleh, bagus lah. Berarti itu tanda di antara mabrur lah. Karena ada kebaikan yang dia berikan, insya Allah. Tapi jangan maksain. Nah, gitu. Ya kalau ada ya nggak apa-apa. Nggak bawa oleh-oleh juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan, tahadu tahabbu. Salinglah engkau memberikan hadiah, maka engkau akan saling mencintai. Yang punya rezeki mau ngasih oleh-oleh, alhamdulillah. Mau beli oleh-olehnya langsung dari sana, alhamdulillah. Mau dari Tanah Abang, alhamdulillah. Yang nggak boleh adalah kita memaksakan sesuatu di luar batas kemampuan kita. Hanya ingin mendapatkan penilaian dari manusia, itu yang nggak boleh.
Iya, iya, iya. Gitu. Luar biasa ya sahabat Haji Muda. Ini kita tadi bahasnya kemana-mana Ustaz, dari bahas Ramadan, kemudian masuk ke sesi pertanyaan, ternyata banyak yang nanya seputar haji. Masya Allah. Masya Allah, mudah-mudahan jadi keberkahan untuk kita Amin, semua. amin. Juga menjadi pahala untuk yang menyimak dan juga mendengarkan ya. Amin, amin. Sebelum kita akhiri nih Ustaz ya percakapan atau segmen Ramadan bersama BPKH kali ini, boleh Ustaz closing statement ataupun doa-doa terbaik untuk para haji muda yang ada di rumah ataupun dimanapun. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Ada 2 poin yang coba ingin Ahilman sampaikan. Yang pertama adalah kita sudah masuk di antara 10 malam terakhir Ramadan. Ayo kita maksimalkan ibadah kita, perbanyak intensitas ibadah kita kepada Allah, hadirkan amalan-amalan yang mengundang cintanya Allah, agar kemudian insya Allah di akhir-akhir Ramadan ini kita mendapatkan kesempurnaan dari rangkaian ibadah yang kita tunaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan haji, bismillah, niatkan dalam hati yang paling dalam agar kita semua bisa berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Ibadah haji itu bukan hanya tentang mampu, tapi tentang mau. Ya, bukan hanya tentang mampu, tapi tentang mau. Maka mulailah dari kemauan kita, insya Allah Allah akan berikan kemampuan kepada kita. Ya, dan insya Allah semakin kita mendekat kepada Allah, maka semakinlah Allah juga memberikan kebaikan untuk kita. Allah itu memanggil kita dengan 3 panggilan. Panggilan yang pertama, panggilan azan, perintahnya sholat. Panggilan yang kedua, panggilan talbiyah, perintahnya haji atau umroh. Dan panggilan ketiga adalah panggilan maut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan untuk bisa memenuhi 2 panggilan sebelum kita dipanggil dalam keadaan maut kita. Kita bisa sholat memenuhi panggilan azan, kita bisa berangkat haji memenuhi panggilan talbiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berikan kemampuan dan izinnya kepada kita untuk bisa berangkat haji dalam waktu yang secepat-cepatnya segera, insya Allah. Insya Allah.